Guncangan yang terlalu hebat membuat salah satu tiang penyangga ranjang yang mulai lapuk dimakan usia itu akhirnya patah. Badan ranjang berikut kedua manusia yang sedang berada di atasnya akhirnya ikut ambruk tertarik gaya gravitasi bumi di bawahnya. Bella tersentak, begitupun dengan Darren, tapi keterkejutan pria itu hanya sesaat, karena detik berikutnya, dia kembali melanjutkan kegiatannya yang sudah kepalang tanggung. Masih dengan memandangi layar laptop berisi daftar absen para karyawannya. Gavendra akhirnya mengalihkan pandangannya ke depan. Di mana Bella? Kenapa dia tidak masuk hari ini? Apa dia sakit? Gavendra bertanya pada kepala restoran yang kini berdiri tepat di depan meja kerjanya. Rhea menggeleng sambil menundukkan sedikit kepalanya. Saya tidak tahu Tuan kenapa Bella tidak datang hari ini. Tadi saya sudah beberapa kali mencoba menghubungi ke nomornya, tapi semua panggilan saya diabaikan, Tuan. Apa dia tidak mengirim pesan apapun? Tanya Gavendra lagi. Tidak, Tuan. Gavendra bertopang dagu di atas mejanya, dia mengangguk sambil menghela napas sejenak. Baiklah, kau boleh keluar sekarang. Maaf sudah mengganggu waktumu. Kembalilah bekerja, ucap Gavendra akhirnya. Baik Tuan Gav. Rhea pamit, sebelum pergi dari ruangan itu, dia membungkukkan tubuhnya dengan hormat di depan pemilik restoran itu. Setelah Rhea pergi dari hadapannya, Gavendra menyenderkan kepalanya ke sandaran kursi kebesarannya. Wajahnya terlihat tak tenang, isi pikirannya sekarang hanya dipenuhi Bella di dalamnya. Kemana sebenarnya karyawan barunya itu? Kenapa di hari keduanya bekerja ini dia malah mendadak menghilang tanpa kabar? Apa mungkin dia sakit, atau bisa jadi Bella memilih mengundurkan diri karena kejadian keributan kemarin? Tidak mungkin karena kejadian kemarin kan? Tanyanya pada diri sendiri. Jangan sampai kemungkinan terakhir itu alasannya. Dia tidak bisa melihat Bella mengundurkan diri hanya karena hal sepele seperti itu. Dugaan-dugaan itu terus melayang di dalam kepalanya Gavendra tanpa bisa dienyahkan. Karena tak bisa berpikir jernih di tengah kecemasannya mengenai keadaan Bella. Pria itu akhirnya memutuskan untuk menyusul Bella ke alamat tempat tinggalnya. Tidak ada salahnya mengecek langsung kondisi gadis itu. Gavendra mungkin bisa langsung menemukan jawaban dari rasa penasarannya ini. Kepulan asap putih tampak membumbung tinggi, mengepul keluar di sekitar jendela kecil di kamar kos sempit milik Bella. Sengaja daun jendela dibiarkan sedikit terbuka agar pertukaran udara bersih bisa masuk. Sesekali Darren mendesah sambil menatap jauh ke arah luar. Tak ada pemandangan menarik di tempat ini. Di depan bangunan kos Bella, tampak sebuah tembok beton menjulang menghalangi pemandangan jalan di depannya. Mendengar pergerakan di belakangnya, Darren menoleh. Dia melihat Bella keluar dari arah dapur sekaligus kamar mandi. Aku sudah transfer 300 juta, aku sudah lebihkan 50 juta untuk kamu beli ranjang yang baru. Ranjang itu sudah lapuk, tidak layak pakai. Seharusnya kau sudah menggantinya dari kemarin, ucapnya sambil menekan ujung cerutu yang dipegangnya itu ke atas asbak kecil di kamar itu. Sejak Darren sering datang dan menginap di kos ini, Bella memang sengaja membeli asbak itu, dia tahu Darren tak akan bisa lepas dari benda itu. Di setiap kesempatan yang ada, benda itu bahkan terlihat selalu melekat di bibirnya. Kenapa Tuan memberiku uang sebanyak itu? Bella menaikkan pandangannya, bersitatap dengan mata elang milik Darren. Kau selalu menolak bonus yang aku berikan, anggap saja itu akumulasi dari semua bonus yang harusnya kau terima kemarin. Aku tidak pernah memakai cuma-cuma, selalu ada harga untuk setiap pelayanan yang kau berikan padaku. Darren berkata dengan nada dingin. Bella kembali menurunkan arah bola matanya, menatap ujung kakinya yang langsung bersentuhan dengan lantai keramik. Ternyata dia memang benar-benar dianggap tak lebih dari sekedar budal di mata Darren. Baiklah, dia akan menerima uang itu dan menganggapnya sebagai imbalan bonus dari kerja kerasnya selama ini.
Kau mau tetap pergi bekerja ke restoran itu dengan kondisimu yang seperti ini? Darren menghampirinya, terpaksa berdiri karena satu-satunya ranjang yang biasa ia pakai sebagai tempat duduk ini telah rusak parah. Bella menundukkan kepalanya, tangannya mencengkeram ujung handuk di dadanya. Dia baru saja selesai mandi setelah permainan melelahkan yang cukup menguras emosi dan tenaga tadi. Seluruh tubuhnya bahkan masih dipenuhi dengan jejak dari laki-laki yang kini sudah berdiri tepat di depannya. Darren memperhatikan jejak itu dengan salah satu sudut bibir yang melengkung ke atas. Dia selalu lepas kendali setiap kali dihadapkan langsung pada wanita ini. Dan jejak merah inilah salah satu bukti nyata perbuatannya. Aku butuh banyak uang. Mengenyahkan semua rasa malu, Bella mencoba menjawab dengan sejujur-jujurnya. Mungkin besok ayahnya akan meminta transferan uang lagi darinya untuk biaya pengobatan Tito. Makanya Bella tidak bisa berhenti dari pekerjaan ini. Aku akan memberimu bonus setiap kali kau selesai melakukan tugasmu ini, tinggalkan pekerjaan pelayan itu Bella. Aku tidak mau kau sampai tidak punya waktu jika sewaktu-waktu aku membutuhkanmu, pinta Darren. Bella kembali mendongak dan menatap laki-laki itu. Aku tidak bisa. Tuan ingatkan, kehidupan pribadiku tidak boleh Tuan campuri, Tuan hanya berhak atas ragaku. Bukan hidupku. Bella bergerak menjauhkan langkah, dia membuka lemari dan mengambil pakaian dari sana tanpa menghiraukan Darren lagi. Darren mengepalkan tangannya mendengar kalimat menohok itu. Benar, dia memang hanya bisa menghargai raga Bella, bukan hidupnya. Tapi belakangan Darren tak sadar sudah terobsesi dengan wanita ini. Setiap yang dilakukan Bella seolah harus sesuai dengan kemauannya. Kalau begitu bekerja saja di perusahaanku, aku akan membayarmu berkali-kali lipat dengan gaji yang jauh lebih besar. Akan kucarikan posisi yang nyaman dan lebih terhormat dari seorang pelayan. Darren bersikeras. Bella yang baru selesai mengancingi pakaiannya menoleh dengan tatapan tak percaya. Jadi maksud Tuan pekerjaanku di restoran itu tidak terhormat. Pemilihan kata yang tidak tepat, membuat Darren sadar dia baru saja meledakkan bom di depan wajah Bella. Gadis itu menatapnya semakin berang. Aku hanya bermaksud baik, kau tidak perlu bekerja di tempat itu lagi. Aku tidak suka kau bersinggungan dengan banyak orang, kau itu. Aku milikmu Tuan. Benarkan? Tuan mau berkata seperti itu. Potong Bella. Darren menghela nafas frustasi. Raga ini memang milikmu Tuan, tenang saja. Aku tetap akan mematuhi aturan mainmu. Tidak akan ada yang berani menyentuhku selain dirimu. Lagi pula pekerjaanku barusan bukankah lebih tidak terhormat dari pekerjaan seorang pelayan? Bella bertanya dengan nada getir. Membuat Darren langsung membeku dengan wajah serba salah. Melihat laki-laki itu mati kutu. Bella akhirnya pergi mengambil tasnya yang digantung di depan tembok. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam tasnya yang sudah rusak di bagian zipper depan. Ia ingatkan Bella untuk menjahitnya nanti setelah ia pulang dari restoran. Darren yang masih mematung di tempatnya akhirnya memungut pakaiannya kembali. Bella berhasil mengacaukan perasaannya lagi. Ketika tidak lagi mendengar ocehan Darren, Bella akhirnya menaikkan kembali arah pandangannya. Dengan wajah menahan emosi, Darren terlihat sedang tergesa memakai pakaiannya. Kemeja hitam dan celana bahan panjang yang selalu menjadi ciri khasnya, kini kembali membalut tubuh atletisnya. Aku akan mengantarmu ke tempat kerjamu, kata Darren akhirnya. Bella mengernyitkan kedua alis. Aku akan naik taksi saja. Kalau aku bilang aku akan mengantarmu, itu artinya aku akan mengantarmu. Tak ada perdebatan lagi ketika Darren meremas dua bahu Bella lalu mencuri satu kecupan ringan di leher wanita itu. Bella tersentak, berusaha menjauhkan dirinya karena syok dengan perbuatan Darren. Tapi belum sempat dia mengajukan protes. Laki-laki itu sudah menarik pergelangan tangannya dan membawanya pergi dari kamar kos itu. Tuan,
Lepaskan tanganku, aku bisa jalan sendiri. Bella berusaha keras menarik tangannya dari cengkeraman Darren, namun pria itu malah semakin mempererat genggamannya. Damian, kau sudah sampai di mana? Cepat bawa mobilnya ke depan gedung kos Bella. Aku menunggu di pinggir jalan. Mengabaikan ucapan Bella, Darren malah berkata serius dengan Damian lewat ponsel yang digenggamnya. Sementara satu tangannya yang lain masih sibuk menahan Bella di sisinya. Bella hanya bisa pasrah saat Darren membawanya ke pinggir jalan yang ada di depan bangunan kosnya. Tunggu sebentar lagi, Damian akan sampai di sini. Darren melirik Bella yang mulai tak sabar menunggu. Aku akan naik taksi saja tuan, kau tidak perlu repot-repot mengantarku. Sekali lagi Bella berusaha melepaskan genggaman tangan Darren. Tapi pria itu malah menariknya ke depan. Mobilnya yang dibawa Damian ternyata sudah sampai di sisi jalan. Ayo masuk, Bella. Titah Darren. Tuan, aku tidak mau. Bella tidak mau punya masalah baru dengan membiarkan Darren mengantarnya ke tempat pekerjaannya. Jika seseorang melihat mereka bersama, tentu hal itu akan menjadi gosip tak mengenakan di tengah kabar berita pertunangan Darren dan Miranda. Bella, aku bilang masuk. Darren bersikukuh menarik tangan itu agar mau masuk ke dalam mobilnya. Namun usaha Darren terhenti saat seorang pria tiba-tiba muncul secara tak terduga dari arah samping Bella. Pria itu bergerak cepat menarik pergelangan tangan Bella yang satunya, mencegah agar tubuh Bella tak jadi masuk ke dalam kendaraan di depannya. Lepaskan dia. Suara berat penuh penekanan menyapa di antara kedua manusia yang sedang sibuk berdebat itu. Bella dan Darren menoleh berbarengan. Sepasang mata Bella kontan melebar saat menemukan ternyata bosnya lah yang kini sudah berdiri persis di samping tubuhnya. Tuh, Gavendra. Darren langsung menurunkan arah bola matanya pada tangan laki-laki yang baru saja bertengger manis di pergelangan tangan Bella. Bella yang melirik Darren dan menyadari tatapan mengerikan milik pria itu langsung saja berusaha menjauhkan tangan Gavendra dari dirinya. Jangan sampai Darren mengamuk lagi karena ini. Sudah cukup kejadian tak mengenakan terjadi padanya hari ini. Bella tidak mau kena peluru nyasar lagi. Tuan Gavendra, tolong lepaskan tangan Anda. Bella beralih menatap ke arah bos di tempat kerjanya itu. Dia menatap laki-laki itu dengan sorot mata penuh permohonan. Gav menyipitkan mata tak mengerti. Aku melihat dia memaksamu masuk ke dalam mobilnya. Kurasa ini bukan tindakan yang bisa dibiarkan, Bella. Tidak boleh ada yang semena-mena terhadapmu, aku sudah mengatakannya kemarin kan. Aku semena-mena. Darren menyela pembicaraan keduanya sambil tertawa tak percaya dengan perkataan yang dilayangkan Gavendra. Dia langsung menarik tangan Bella ke arahnya, wanita itu akhirnya kembali jatuh dalam pelukan tangan Darren dengan mudah. Tangan Gavendra tak sempat mencegahnya karena gerakan Darren terlalu cepat. Namun Gavendra tak akan tinggal diam tentunya. Dia sadar Bella berada dalam tekanan laki-laki ini. Terlihat jelas wajah wanita itu ketakutan saat melihat ke arah Darren. Iya, kau semena-mena tuan. Apa kau tidak dengar tadi dia tidak ingin ikut dengan mobilmu? Bella akan berangkat ke restoran bersamaku. Gavendra bergerak maju, ingin menarik tangan Bella, tapi Darren langsung menjulangkan tubuh tingginya di hadapan pria itu. Salah satu sudut mata Gavendra berkedut saat kini ia bertatapan langsung dengan manik Hazel milik seorang Miguel Darren Alonso. Ternyata reputasi pria ini memang sama persis seperti gosip yang beredar di luar sana. Dia angkuh dan suka sekali bersikap seenaknya pada orang lain. Gavendra bersikeras meringsek maju, dia harus membawa Bella pergi sekarang. Minggir. Tidak bisa. Dia wanitaku. Desis Darren akhirnya. Bella dan Gavendra sama-sama tersentak. Tuan. Bella yang panik kontan langsung menggelengkan kepalanya di hadapan Gavendra, memberi sanggahan bahwa itu tak benar. Itu tidak benar. Darren memang sudah tidak waras, apakah dia tak memikirkan dulu akibat dari apa yang baru saja diucapkannya?
itu akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Seluruh kota London tahu dia akan segera bertunangan dengan Miranda. Wanitamu. Bukankah kemarin Anda baru saja melakukan makan malam romantis bersama calon tunangan Anda di restoranku, Tuan Darren? Kenapa sekarang Anda malah dengan gampang mengklaim wanita lain sebagai wanita Anda? Pertanyaan bernada sindiran dari Gavendra membuat Darren tak bisa berkutik di tempat. Dia sendiri tak tahu mengapa mulutnya bisa mengatakan hal di luar dugaan seperti itu. Seharusnya bukan itu kalimat yang pantas ia ucapkan. Menyadari kesalahan ucapannya, Darren memilih melengoskan wajah. Gavendra menyadari ada sesuatu yang tak beres dengan laki-laki ini. Sikapnya di restoran pada Bella juga menjadi tanda tanya untuk Gavendra. Seharusnya sebagai kekasih, Darren membela Miranda semalam. Tapi pria ini justru berdiri memasang badan untuk Bella, terkesan malah lebih peduli pada wanita Bella dibanding calon tunangannya sendiri. Aku tidak punya urusan denganmu, jangan mencampuri urusanku. Darren menarik Bella ke arah mobilnya lagi. Gavendra tentu saja kembali berusaha mencegah perbuatannya. Gavendra berdiri menantang di hadapan pintu mobil Darren tanpa rasa takut sedikitpun. Begini saja Tuan Darren. Sebagai laki-laki sejati, bagaimana kalau kita hormati keputusan Bella? Biarkan dia memilih dia akan pergi dengan siapa. Kita tunggu jawabannya, ujar Gavendra akhirnya. Dia melirik Bella yang berada di belakang lengan Darren. Darren ikut menoleh ke arah wanita itu, dia berbalik dan menatap Bella lurus. Katakan Bella, kau ingin pergi dengan siapa? Menyadari dua pasang mata kini tertuju kepadanya, Bella semakin merasa tertekan. Dia mencoba berpikir keras mencari jalan keluar terbaik. Jangan sampai jawabannya ini akan mematik perkelahian di antara kedua laki-laki ini. Aku akan naik taksi saja, jawab Bella akhirnya. Dia melepas tangan Darren yang syok mendengar jawabannya. Sebelum Darren tersadar, Bella sudah berhasil melepas genggaman tangannya. Wanita melesat pergi menyeberangi jalan dan langsung naik ke dalam taksi yang kebetulan berhenti tepat di depannya. Gavendra juga masih menatap Bella tanpa berkedip. Dia menghela napas panjang saat melihat taksi yang ditumpangi Bella akhirnya pergi menghilang dari pandangannya. Semua ini karena ulahmu. Darren berbalik dan kembali menatap berang ke arah Gavendra. Gavendra malah menantang tatapan itu dengan melengkungkan sudut bibirnya ke atas. Dia tersenyum puas melihat wajah kesal pria itu. Dia tidak peduli pada kemarahan Darren. Yang terpenting sekarang Bella sudah lepas dari pria ini. Aku hanya tidak mau melihat wanita diperlakukan semena-mena. Bella karyawanku, dia tanggung jawabku. Gavendra sengaja membawa ikatan pekerjaan agar Darren tak bisa marah padanya. Hanya karyawan, dia bukan wanitamu. Tidak perlu memperlakukannya berlebihan. Sinis Darren. Gavendra tertawa sumbang, tawa yang terdengar sangat menyebalkan di mata Darren. Tawa itu penuh dengan ledekan di dalamnya. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Apa yang Anda lakukan di sekitar tempat Bella ini? Tuan, sebagai ayah dari sahabat Bella, itu juga berlebihan. Sial. Darren langsung mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah menahan kekesalan. Pria ini ternyata sangat pandai membalikkan kata-katanya. Karena tak bisa membalas ucapan Gavendra, Darren akhirnya memilih pergi dengan wajah dongkol. Rhea memberi hukuman karena Bella terlambat datang ke restoran hari ini. Tuan Gavendra pasti akan memarahimu, Bella. Cuci semua piring kotor yang ada di belakang, kau dengar itu Bella? Tanya Rhea pada Bella yang baru saja muncul di hadapannya. Bella mengangguk tanpa berani membantah. Dia memang salah dan dia pantas untuk menerima hukuman ini. Kalian, jangan ada yang membantu Bella. Biarkan dia mengerjakan hukumannya sendiri. Rhea menatap staf lainnya dengan pandangan memperingatkan. Semua mengangguk, tak ada yang berani menyela Rhea. Rhea memang terkenal tegas jika sudah menyangkut kedisiplinan bawahannya.
Setelah kau selesai mencuci semua piring itu, kau baru boleh istirahat Bella. Baik Nona Rea. Terima kasih. Rea pergi masih dengan wajah tak mengenakan. Bella akhirnya pergi ke belakang dan mulai menjalankan tugasnya untuk mencuci semua piring kotor yang ada di hadapannya saat ini. Ayo Bella semangat, ini masih lebih baik daripada kau dipecat dari pekerjaan ini. Bella mencoba memberi semangat untuk dirinya sendiri. Dengan senyum tipis yang mengembang, Bella mulai menyalakan keran air di wastafel. Dia memisahkan sisa makanan ke dalam plastik sampah yang ada di dekat kakinya, kemudian dengan telaten Bella mulai membasuh piring-piring itu dengan sabun pencuci piring yang sudah disediakan. Saat Bella sibuk menggosok piring-piring itu dengan busa-busa di tangannya, tiba-tiba sesuatu yang datang bergejolak dari dalam perutnya membuat Bella menghentikan kegiatannya. Huek, huek.